semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Shalom, 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 shalom. haleluya, haleluya, puji Tuhan. Nah, kita kembali lagi di sesi 3 ini, Om. Bicara tentang cerita kita yang tadi, dalam pelayanan itu apa aja sih yang Om Feki hadapi? Ada perasaan suka dukanya gak sih dalam pelayanan? Atau semuanya suka aja? Ya, bagi saya sebagai hamba Tuhan, mau suka mau duka itu sama saja. Karena tidak mungkin kita harus keluar dari panggilan Tuhan. Karena ada begitu banyak orang ketika menghadapi suatu tekanan dalam hidup, apalagi melayani Tuhan, ada juga sih yang mundur. Tapi ketika kita menjadi hamba, ingat aturan hidup kita itu diatur oleh Tuhan. Ya, setuju. Kita nggak boleh berusaha untuk melarang Tuhan untuk mengizinkan apapun yang terjadi dalam pelayanan itu. Karena justru di dalam kita melayani Tuhan, semakin kita setia, semakin banyak tekanan yang kita hadapi. Bukan suatu hal yang gampang melayani Tuhan itu. Ya, terutama saya ingat waktu saya masih pertama merintis di salah satu tempat di Depok. Saya pernah di Depok tapi nggak lama, karena juga tidak dikeluarkan izin untuk pelayanan di situ. Karena kalau gereja kami itu begini, masuk dulu, buka dulu pelayanan, kalau sudah bisa memungkinkan, baru keluar surat. Bukan keluar surat dulu, ya waktu itu. Kalau sekarang beda, ya ada yang keluar surat tapi belum ada pelayanan. Itu memungkinkannya maksudnya dari jumlah anggotanya kayak Yang penting sudah ada ibadah aja. Oke. Sudah ada ibadah berarti kita punya skill untuk mengembangkan pelayanan di daerah yang baru itu. Itu dulu. Nah, saya coba tapi ternyata Tuhan tidak izinkan saya di situ. Cuma ada cumanya. Saya ada pengalaman baru. Pengalaman baru pertama kali disuruh doakan orang sakit. Ya. Dan orang sakit itu adalah teman dari teman pemuda yang waktu itu kami sama-sama melayani di salah satu gereja. Lalu dia telepon saya, Kak Fek, dia panggil saya kakak, Kak Feki, boleh bantu saya enggak? Kenapa?
ada teman saya, dia kanker otak, baru operasi dan habis rambutnya ini habis botak kan namanya kan dioperasi, kanker otak kan dicukur semua. Ini dibelah, jadi ini ada bekas robek lalu diangkat mungkin di apa. Ternyata tidak bersih, akhirnya harus di kemo. Tambah di kemo tambah botak, habis. Akhirnya suatu waktu dia pingsan. Nah, dia pingsan, badannya nggak bergerak, pokoknya mati seluruh badannya. Yang bergerak cuma mulut dan mata. Lalu dia tidur di sofa. Nah, saya dipanggil. Waktu itu ya saya masih belajar melayani nih. Saya tanya sakit apa? Ini ada sakit lumpuh nggak bisa berjalan. Aduh, saya bilang sama teman saya itu, aduh, ya kalau kasih orang yang sakit yang biasa aja dulu, kenapa yang berat begini gitu loh. Ya namanya kan kita kan masih muda dalam pelayanan kan. Barat masih baru lah masih ya. baru ya. Aduh, ini tantangan berat sekali nih. Dan akhirnya saya langsung ambil tindakan, lagi puasa hari Jumat, dia ingat, Tuhan yang sembuhkan bukan saya. Amen. Ya, lalu pergilah sampai di tempat itu. Begitu sampai di tempat itu, saya lihat dia di sofa, udah kayak orang mati aja. Saya datangin dia, saya tanya, kenapa? Ini tumor saya ya itu semakin merajalela dan saya nggak bisa berjalan. Dan hari ini saya lumpuh total. Begitu, iya. Bantu doa ya Om, dia panggil saya Om. Bantu doa ya Om, ya saya bantu doa. Tapi sebelum bantu doa saya konseling lah masa hidupnya. Ternyata dia punya kepahitan dengan keluarga. Kalau dia punya masa lalu yang jelek terhadap iman dia dan juga kehidupan dia secara pribadi. Saya bilang beres dulu, kita bereskan ya, kita selesaikan. Selesai, sudah. Nah sekarang kamu udah mengaku dosa, kamu udah memberkati keluargamu yang menyakitimu, kepahitanmu kamu sudah. Memang susah dia, saya suruh berdoa tentang keluarganya, berkati itu susah karena kepahitan. Dan akhirnya sudah selesai, tapi dia masih kaku aja. Saya lupa kalau dia lumpuh total. Saya bilang begini, ayo kita berdoa supaya Brur sembuh, namanya kalau tidak salah Ogan waktu itu. Kak Ogan sembuh, Pak Ogan sembuh, berlutut. Saya lupa kalau dia lemes semua badannya, nggak mungkin berlutut, ya kan? Tapi namanya saya sebagai hamba Tuhan sudah ngomong, saya terusin. Saya atur posisi dia, walaupun dia miring kiri, miring kanan, namanya kan orang lemah kan? Iya, Sambil tidak ada keseimbangan. Tangannya begini di kursi sofa itu sambil dia berdoa. Lalu saya berdoa dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan dia, oleh bilurmu dia disembuhkan, dan saya berdoa biar Tuhan menjamah. Dalam nama Yesus, amin. Saya suruh lagi teman saya namanya Andi, balikin dia. Dia balikin ke tempat tidur. Saya enggak tes, karena namanya kita cuma berdoa. Pikiran kita gini, aduh, nanti tes tidak sembuh malu saya, gitu ya. Saya pulang, kan? Tuhan berkati ya. Saya cuma berdoa seperti itu, biar Tuhan tolong. Ya Om, tak apa-apa Om, pasti Tuhan tolong. Ya Om, pulang. Sampai di rumah, baru saya masuk pintu, saya dapat telepon dari dia. Om, terima kasih. Sekarang saya sudah mandi, saya udah bisa jalan. Serius? Saya berdiri. Di saat itu juga? Saat itu juga, tapi saya Wow. bukan di depan saya ya. Iya. Setelah saya pulang, Iya. saya mengerti maksud Tuhan. Karena saya masih muda waktu itu, pasti sombongnya akan naik kan. Wah, Oh, hebat gua, iya. belum tahu siapa gua kan gitu kan. Tapi saya ada belajar begitu saja. Dan dia berjalan. Nah satu waktu saya bikin retreat, saya ingat itu di Gunung Pancar. Waktu itu bukan Gunung Pancar yang tempat yang kita pergi dulu, ada lagi satu tempat doa itu, ya tidak salah jalan yang sebelahnya itu, yang dari Sentul naik ya ke arah situ. Saya ingat tempatnya itu. Dia ikut, tapi waktu dia ikut itu dia sudah pincang lagi kakinya. Saya bilang, kenapa Bro? Saya minta ampun sama Tuhan, Pak Pendeta Om, Pak dipanggil Om, Pak Pendeta Om ya Om. Om Peki dia bilang, nggak bisa bilang Peki kan, Om Peki. Ya. Om Peki, saya minta maaf, minta ampun sama Tuhan. Kenapa?
saya sudah menyakiti hati Tuhan lagi. Ya. Loh, kemarin udah sembuh. Iya, saya berbuat dosa lagi. Ya. Dia suka main judi dan lain-lain gitu loh. Saya buat dosa lagi. Nah, Kak, akhirnya kakinya pengkor lagi sebelah kanan. Jadi Om Peki, saya boleh ikut enggak di acara retreat biar doakan saya sembuh? Boleh, tapi ingat ya, jangan main-main. Nanti kamu bukan pengkor, mati. Ya, langsung saya bicara begitu. Dia bilang, iya, dia ikut. Waktu dia ikut, saya lihat kuasa Tuhan luar biasa. Waktu mobil itu naik, itu mobil kita pakai open cup supaya bisa muat macam-macam dalam dengan orang. Waktu naik gunung begini, ada daerah Gunung Pancar sebelahnya, naik begini, itu mobil gak bisa naik, mau turun. Begitu mobil mau turun, ini yang pengkor ini, dia lompat duluan, dia tahan dengan kakinya. Kaki yang sakit itu, yang pengkor. Begitu dia tahan dengan kakinya, mobil bisa naik ke atas, dia nggak pengkor lagi. Coba lihat. Lucu ya, Lucu kan? unik sekali pertolongan Tuhan. Akhirnya kan mujizat itu jadi dengan cara Tuhan. Dan sampai hari ini dia pelayan Tuhan, dia sekolah Alkitab, katanya saya dengar dia sekolah Alkitab, dan kakinya itu sempurna sampai hari ini, dan dia sembuh total. Wow. Nah itu saya bilang, kita nggak boleh bermain-main dengan Tuhan. Ya, Kalau Tuhan setuju. sudah sembuhkan kita, ya jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan itu. Nah itu awal pelayanan yang membuat saya yakin bahwa pekerjaan Tuhan itu akan berkembang. Ya, akan berkembang. Nah itu awal pelayanan itu yang awal-awal saya melihat kuasa Tuhan. Dan banyak hal sih, bukan cuma itu saja yang Tuhan lakukan, kerjakan dalam pelayanan itu. Itu hanya sebagian saja. Oke, jadi kembali lagi doa itu penting ya Om Fek. Penting. Iya nggak sih? Karena ya doa orang benar sangat besar kuasanya. Setuju nggak sih teman-teman? Setuju ya? Dan ada yang pentingnya ada begini, sedikit ya. Yang Iya, penting boleh. begini, untuk kita berdoa buat orang-orang itu, pasti ada unsur yang tidak benar dalam diri orang itu. Ya, seperti yang saya lakukan tadi. Saya konseling dulu dengan dia. Karena seringkali Alkitab bilang itu hati yang gembira adalah Obat. obat. Kebanyakan orang yang sakit, apalagi sakit dengan kepalanya itu sudah di kemo lalu botak habis, itu minder. Mindernya dia itu apalagi kalau dia digodain atau keluarganya suka godain dia, botak lah apa, sakit hati. Bukan menolong, malah mengebuli ya, menghina. Oh sakit hati. Rupanya itu membuat dia pendam, akhirnya membuat dia down. Begitu dia down, sakitnya itu lebih parah. Dan akhirnya dia lumpuh total sama sekali. Nah tugas kita adalah membangkitkan imannya dulu. Ya, mengoreksi dirinya dulu, paling tidak menyuruh dia untuk membalikan keadaan. Makanya kalau kita mau doakan orang yang sakit parah atau apa, kita korek dulu hatinya untuk dia lepaskan pengampunan. Kita korek dulu pribadinya untuk dia minta ampun sama Tuhan. Setelah itu baru kita bawa dalam doa kesembuhan. Itu teknik dalam berdoa untuk orang-orang yang demikian. Ya, kita usahakan kalau dia masih simpan sesuatu, dia tidak akan sembuh. Dia harus jujur. Ya. Maaf, ini orang ini sampai hal-hal yang tidak benar itu dia kerjakan. Tapi dia jujur sama saya. Saya pernah begini, Om, saya pernah begini, semua saya bilang, ya sekarang usir tuh. Roh setan itu, roh dosa itu usir, lawan. Nah, setelah selesai semua, baru doa kesembuhan. Saya bilang jujur, kalau kamu nggak jujur, kesembuhan nggak terjadi. Ya. Jadi kejujuran itu di hadapan Tuhan tentunya, ya kan? Nah itu yang harus dikerjakan, dan puji Tuhan, Bapak Ogan ini sembuh dan tidak kembali lagi tumor otaknya, ya, dan dia sembuh total. Nah, Amin. itu sampai hari ini dia Amin, jadi amin. pelayan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, luar biasa mujizat Tuhan yang terjadi ya. Percaya bukan karena manusia, tapi memang karena Tuhan. Semuanya itu kembali lagi karena Tuhan. Karena dari tadi Om Feki bilang benar. Jadi kalau misalkan orang tuh ada sesuatu apa ya, akar pahit Ya. kayak gitu, itu sebenarnya butuh kejujuran atau keterbukaan. Karena keterbukaan itu, percaya keterbukaan itu adalah awal dari pemulihan. Ya, Setuju gak sih? ya, Jadi buat kita semua, kalau seandainya kita ada
salah dengan orang, buru-buru deh, cepet-cepet untuk langsung apa ya, selesaikan. Jadi Biar enggak, penyakit. iya bener. Ya. Bener, masuk angin aja kan Ya. langsung menyebar, langsung tepar, Ya. ya kan. Gimana kalau akar pahit? Akar pahit itu akan menjalar ke semuanya, akan Jadi pahit. menjadi pahit yang akan apa ya? Akhirnya mukanya muka pahit. Nah, betul, setuju. Jadi itu kebawa, ekspresi kita tuh Ya, kebawa, kebawa. kehidupan kita tuh kebawa loh, iya nggak sih? Ya. Balik lagi dengan kayak firman Tuhan, hati yang gembira adalah Adalah obat. haleluya, puji Haleluya. Tuhan. Yes. Nah, kalau dalam pelayanan Om Feki ada pertanyaan terakhir. Ya. Ini udah terakhir nih. Sekarang ini kan kita lagi pandemik nih, Ya. ya kan? Apa sih yang Om Feki rasakan di selama apa ya melayani Tuhan di saat sebelum pandemik dan pandemik, perbedaannya apa gitu? Sebenarnya pandemik atau tidak pandemik, sebenarnya bagi pekerjaan Tuhan itu tidak ada problem. Kalau kita melihat itu semua bagian dari rencana Tuhan. Karena buktikan hari ini kita melihat bahwa anak-anak Tuhan dalam keadaan pandemik justru banyak yang diberkati. Ya toh? Setuju. Banyak yang diberkati. Dan itu proses dari Tuhan untuk kita mengerti bahwa Allah kita mengendalikan segalanya. Ya, saya suka bilang bahwa siapapun di kolong langit ini harus mengakui bahwa tidak ada satu teknologi canggih yang bisa mengalahkan Tuhan. Walaupun banyak negara-negara yang mempunyai teknologi yang luar biasa, tidak bisa. Sebab sampai hari ini pun tidak masuk akal toh virus yang kecil itu bisa mengalahkan negara yang mempunyai senjata nuklir dengan begitu banyak manusianya mati. Nah, kalau cara manusia nggak masuk akal. Kenapa? Tuhan baru utus COVID yang kecil itu 1, 2 gitu ya. Orang sudah nggak sanggup. Artinya sebenarnya apa maksud Tuhan dengan COVID-19 ini? Untuk orang melihat bahwa Tuhan itu ada dan berkuasa atas hidupnya. Cuma itu. Oleh sebab itu kalau dikatakan bagaimana pelayanan di masa COVID-19, tidak ada masalah asal kita mengerti rencana Tuhan. Ada masalah kalau kita tidak mengerti rencana Tuhan. Ya. Jadi sebagai anak muda, COVID-19 ini adalah waktu kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Justru itu yang terpenting. Nah, sekalipun memang kita lihat hari-hari ini begitu banyak perusahaan yang tutup dari keadaan yang ada, tapi bukan berarti bahwa Allah memelihara kita, Allah berhenti memelihara kita. Enggak. Allah tetap akan buka jalan dengan caranya Allah sendiri. Dan ternyata ketika COVID ini terjadi, banyak sekali pasar-pasar baru yang ada di multimedia. Jualan paling banyak dan itu paling laris. Tadinya enggak. Sekarang kalau mau dilihat pendapatan negara dari pasar-pasar itu lebih banyak. Ya. Nah ini yang kita katakan bahwa apa? Cuma perpindahan kan dari yang real kepada yang tidak real. Cuma itu doang. Tapi tetap keadaan ada berputar. Dan hari ini kalau kita lihat bangsa kita berdiri tegak dengan membuat dengan presiden kita tetap berharap bahwa terjadi pemulihan yang luar biasa, itu memang akan terjadi. Ya. Nah itu yang saya katakan tadi bahwa dalam pelayanan itu saya rasa justru ini lebih bagus lagi. Contoh, hari ini kita kerjakan seperti ini, kita online. Kalau kita biasa mungkin cuma 10-20 orang yang lihat. Tapi ketika kita pelayanan online, seluruh dunia bisa lihat kalau dia buka. Ya. Artinya apa? Lebih luas. Artinya Amin. sebenarnya yang apa sih maksud Tuhan dari COVID-19? Supaya kita bisa mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Amin. Sekalipun dengan multimedia yang ada. Amin. Nah itu Amin. penting untuk kita lihat segi positifnya. Iya, benar. Seperti itu. Jadi lihatlah perkara-perkara, Tuhan bilang berpikirlah seperti perkara-perkara yang di atas. Perkara-perkara yang ada bersama dengan Tuhan. Apa perkara yang bersama dengan Tuhan? Dia mau semua orang diselamatkan. Titik. Setuju banget, Gitu, dia ya. mau semua orang diselamatkan. Ya. Jadi kehendak Tuhan seperti itu. Visi dan misi Tuhan, misi dan visi Tuhan tidak akan berubah. Ingat, ketika Tuhan mempunyai satu misi,
dengan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Misi ini tidak akan berakhir sebelum dunia berakhir. Sebab harus dunia tahu bahwa dia sangat mengasihi dunia ini, mengasihi seluruh dunia ini, sehingga dia mau tidak ada yang binasa. Nah, ini penting buat kita bahwa rencana Tuhan tidak akan dipengaruhi oleh COVID-19, tidak akan dipengaruhi dengan persoalan masalah apapun. Sebab ketika Allah memanggil kita sebagai anak-anak Tuhan, pasti Allah memperlengkapi kita, Allah memberkati kita, Allah akan buka banyak peluang yang baru untuk namanya dipermuliakan dalam pekerjaan dan dalam usaha kita dan dalam cita-cita kita. Itu penting. Ya. Itu saya rasa yang kita harus lakukan di keadaan COVID-19. Jadi dalam pelayanan tidak ada problem seperti itu. Ya. Oke, jangan kendor katanya Ya, dari bawah. benar. Ya, setuju sih, jangan pernah kita hanya gara-gara pandemik ini membuat kita jadi ragu atau membuat kita aduh khawatir nih begini. Ya kembali lagi ke respon kita. Kalau kita memang memiliki hati yang mau punya hubungan lebih dekat lagi dengan Tuhan, ya mau itu lagi pandemik atau enggak pandemik, ya tetap aja hubungan kita harus tetap kita bangun bersama dengan Tuhan. Nah, puji Tuhan, makasih Om Peki Puji untuk Tuhan. kebersamaan Terima kasih kita. juga. Terima kasih untuk sharing-sharingnya. Ya. Dan aku percaya dan kita semua di sini percaya, bahkan teman-teman juga pasti yang sedang nonton percaya apa yang di-sharingkan ini bisa menjadi kekuatan bagi kita, bisa menjadi pedoman untuk kita, dan mungkin ada hal-hal yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, puji Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video kita. Jangan lupa kembali lagi untuk di subscribe channel ini, dan semuanya kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita Amin. semua. Tuhan memberkati.